Oke, pada waktu itu ya, saya pernah mendapatkan telepon atau dikontak dari namanya Pak Imam Bukhari, itu di tahun 2022 di bulan Agustus. Itu yang mengontak saya karena tahu video saya dari YouTube, dan kemudian beliau datang minta ke Jogja. Ditanya ke saya, Mas Faris bisa nggak sih bikin villa? Saya mau bikin villa. Oke, akhirnya kita janjian, ketemuan di tanggal 15 Februari tahun 2022, dan beliau cerita, Mas Faris saya mau bikin villa seperti Agara Villa Mas, ya, yaitu di Condong Catur. Jadi tempatnya memang tidak terlalu jauh dari Ring Road. Nah itu, kenapa Pak mau bikin seperti itu? Kan usaha, Bapak kan asli dari Purbalingga. Kenapa mau bikin usaha sampai ke Yogyakarta, ya, di luar kota, provinsi? Karena Jogja tuh ramai banget Mas untuk wisatanya, dan saya itu pengen punya penghasilan usaha yang lain. Karena di Agara Villa saya juga kaget tuh. Jadi di Agara Villa itu ternyata saya untuk nginep di situ itu butuh booking 3 bulan waiting listnya. Saya sampai kaget, 3 bulan Pak? Iya. Yang bener Pak, kok seramai itu, sepenuh itu? Iya, waiting listnya 3 bulan dan okupansinya 100%. Saya kaget. Saya udah nginep ke sana. Jadi dia cerita, jadi orang datang ke Jogja itu untuk menginap itu bukan kapan dia waktu liburnya, kapan dia cutinya, tapi kapan waktu villanya kosong, itu baru dia bisa datang ke sini, ke Jogja, menyesuaikan. Dan luar biasanya, kalau nggak percaya kata dia, coba aja tanya di penginapannya itu, benar nggak 3 bulan. Kemudian beberapa bulan setelahnya, saya penasaran, saya booking waktu itu kalau nggak salah di 2023, entah bulan Februari apa Maret, saya suruh istri saya untuk pesan, ternyata sampai akhir Desember 2023 itu udah full book, ya. Jadi dia punya 2 ruangan, yaitu ruangan satu bergaya tropis, ya, satu lagi bergaya Santorini penginapannya, villanya itu. Nah, yang tropis itu sampai Desember sudah full book, dan itu 100% okupansinya. Bahkan di Google Maps itu banyak orang yang minta kalau ada kosong bulan sekian atau tanggal sekian, saya mau dong, saya beli lebih mahal, nggak masalah. Sampai segitu antusiasnya. Dan yang akhirnya karena ada punya yang satu lagi, saya yang gaya yang Santorini itu ada kosong, ya, ada di bulan November beberapa hari dan bulan Desember beberapa hari. Akhirnya saya minta istri saya, yaudah bookingin aja seharga 700 ribuan ya. Dia range-nya sekitar, kalau nggak salah, sekitar 700 ribu sampai 1,2 tergantung paketnya, ada breakfast apa enggak, ada honeymoon apa enggak, paket honeymoon dan lain-lain. Akhirnya sudah istri saya booking di bulan November kita pakai, karena saya juga mau ngontenin buat YouTube saya, dan segitu besarnya. Dan Pak Imam Bukhari ini bilang, dia kalau nggak salah mau menginvestasikan, mau nyewa tanah di Yogyakarta, cari yang sekitar 20 tahun, tapi kebetulan belum dapat. Dan dia bilang, itu balik modalnya cepat Mas. Saya bilang, berapa lama Pak? Saya tanya, Pak, itu emang menarik usahanya? Wah, oke Mas, bagus kok penginapan. Emang berapa lama Pak BEP-nya atau ROI-nya? Kata dia, mungkin sekitar hitung-hitung sekitar 2 sampai 3 tahun. Saya bilang, wah bagus sekali, kok bisa seperti itu? Kalau nggak salah dia mau invest sewa tanah sama bangunan ya sekitar 500 jutaan. Dan beliau juga datang ke Agara Villa itu udah pakai meteran, sudah dicek bahwa dia di Agara Villa itu ada 2 unit, jadi satu unitnya kurang lebih hanya membutuhkan 100 meter persegi. Udah termasuk villanya dan kolam renang pribadinya. Dan itu menurut saya luar biasa sekali. Dan ini juga ternyata saya baru saya punya teman, saya kuliah di UII, itu teman saya namanya Rahmat Hidayat, orang Aceh. Dia juga pengusaha sukses di Yogyakarta. Dia punya namanya Ubu Villa, per malamnya sekitar 2,5 juta sampai 3 jutaan. Dulu awalnya ngeritis dia hanya 1 titik. Saya lihat di Google Maps nambah 2 titik, 3 titik. 1 titik tuh nggak selalu 1 villa aja ya. Bisa 2 unit, bisa 3 unit. Bahkan sekarang saya lihat di Google Maps sudah 15 villa. Dan itu banyak orang staycation datang ke Jogja untuk menginap di villanya dia. Bahkan artis-artis tempat dipakai untuk pembuatan film. Dan saya juga salut. Oh, pantesan saya bilang. Ini diam-diam usahanya nggak kelihatan, effortnya mungkin nggak begitu banyak, resikonya nggak begitu besar. Seperti kalau misalkan kita bikin usaha, misalkan rental mobil deh, ya, usaha rental mobil. Jadi ketika misalkan kita bikin usaha rental mobil, resikonya kan entah mobilnya bisa dibawa kabur, entah kalaupun kita kasih percayakan ke orang, drivernya bisa nabrak. Nauzubillah, maksudnya resikonya besar gitu loh, karena di jalan kalau kita lepas kunci juga bisa dicolong. Nah, villa ini resikonya apa? Ya tetap ada risiko, cuman ya kalau dibawa kabur juga nggak bisa ya penginapannya. Terus kemudian mungkin dalamnya bisa sih TV-nya diambil, tapi kan kita ada pengawas di lobinya, jadi kita tetap awasi 24 jam. Sehingga menurut saya usahanya ini, selama saya baru tahu potensi bisnis ini. Jadi dari 2016 saya bergerak di bidang properti, ya, dari agen properti, jadi developer, jadi kontraktor, terus buka jasa arsitek. Itu nggak ngeh terhadap potensinya yang luar biasa ini. Ya, tidak ngeh saya, ternyata segitu luar biasanya. Memang investasi awalnya cukup besar ya, tapi ketika kita sudah bisa punya usaha itu kita punya penghasilan yang cukup oke, ya, bisa buat bulanan. Karena pengalaman saya sebagai developer, kita nggak bisa tiap bulan juga jualan rumah, ya, kadang-kadang 3 bulan sekali laku, kadang-kadang 4 bulan sekali, kadang-kadang setengah tahun sekali. Bahkan pas COVID saya juga hampir setahun nggak bisa jualan itu, karena orang pada hold juga, kebutuhannya berbeda.